Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan, apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua, umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus kasihanilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Lindungilah kami semua dari yang jahat. Berikan kuasa, mampukan kami. Roh Kudus Tuhanlah yang mengajari kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan yang benar, berbicara yang benar, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Mampukan kami juga, berikan kuasa kepada kami, semua umat manusia yang ada di dunia untuk saling mengasihi, saling mengampuni dan tolong menolong. Apabila ada umat manusia yang ada di dunia yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka yang sakit, sembuhkanlah mereka yang sakit, berikanlah juga apapun yang mereka butuhkan. Yang mendampingi, yang melayani orang-orang yang sakit juga, berkati mereka, berikan apapun yang mereka butuhkan. Lindungi mereka Tuhan Yesus. Apabila ada umat manusia yang ada di dunia yang sedang bergumul dalam kehidupannya pada saat ini, yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan, kasihani mereka Tuhan Yesus. Lindungilah mereka dari semua yang jahat, berkati mereka, berikanlah apapun yang mereka butuhkan. Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka, mengajari mereka untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang. Percaya hanya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong mereka, punya cara bagaimana untuk memberkati mereka. Kuatkan iman mereka Tuhan Yesus yang hidup dalam pergumulan pada saat ini, sedang menghadapi permasalahan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pemerintah yang ada di dunia ini. Ya, lindungilah mereka, terkhusus untuk kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah. Mampukan mereka, ajari mereka untuk bekerja benar dan jujur. Bagaimana melayani, mensejahterakan masyarakatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih semuanya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai ayat 26. Matias dipilih untuk menggantikan Yudas, di mana Yudas adalah dikatakan oleh Petrus seorang pemimpin yang menangkap Tuhan Yesus untuk disalibkan. Dia dikasih upah 30 perak, dan upah yang diterimanya dia pakai untuk membeli sebidang tanah. Dan Yudas tertelungkup di tanah yang dibelinya dengan upah, yang menangkap Tuhan Yesus untuk disalibkan. Dengan perutnya terbelah dan semua isi perutnya keluar, dan dia mati di tanah yang dibeli dengan upah. Untuk menangkap Tuhan Yesus untuk disalibkan. Dan orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem berkata, tanah itu disebut adalah Hakaldama, yang artinya tanah darah. Oleh sebab itu, Petrus berkata dahulu, Yudas adalah bagian dari bilangan mereka. Tetapi dia malah jadi pemimpin untuk menangkap Tuhan Yesus untuk disalib. Lalu Petrus berdiri, dan di sana ada 120 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Yudas yang telah mengkhianati Tuhan Yesus dan yang telah mati
Mereka mencari penggantinya. Dahulu memang Yudas adalah bagian dari mereka. Lalu mereka memilih Yesus dan Matias untuk diundi, dan terpilihlah Matias untuk memberitakan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Mereka sebelum dipilih Matias, mereka berkumpul sehati, berdoa kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu hati semua orang. Maka terpilihlah Matias menjadi pengganti Yudas. Genaplah mereka jadi 12 orang kembali murid-murid Tuhan Yesus. Pesan utama dari firman ini adalah yang pertama, percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa semua manusia yang ada di dunia ini dan bangkit dari antara orang yang mati. Setelah bangkit dari antara orang yang mati, Tuhan Yesus masih berada 40 hari di dunia ini bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, 2 orang malaikat Tuhan berdiri di antara mereka dan berkata, "Mengapa kamu melihat ke atas?" Tuhan Yesus yang naik ke surga, dia akan turun juga kembali. Seperti itu kata malaikat itu kepada murid-muridnya. Sekarang terpilih Matias menggantikan Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah Tuhan Yesuslah juru selamat bagi umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus juga yang akan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita semua umat manusia yang ada di dunia ini, yang hidupnya berkenan kepadanya, yang melakukan semua perintah-perintah Tuhan Yesus. Mari kita semua umat manusia yang ada di dunia ini setiap hari belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Kita memohon pertolongan daripada Roh Kudus yang telah Yesus janjikan. Kita tidak dibiarkan pidato di dunia ini, tetapi Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus-Nya untuk senantiasa menyertai kita, membimbing dan mengajari kita semua umat manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkatilah kami, lindungi kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Ajari kami senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, mengasihi semua orang. Menjauhkan semua dosa, kuatkan semua iman kami umat manusia yang ada di dunia. Agar kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah telah mati untuk menebus semua dosa umat manusia yang ada di dunia, dan bangkit dari antara orang yang mati pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, dan akan datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan Tuhan Yesus juga yang akan memberikan kehidupan yang kekal kepada kami semua umat manusia yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin.